anak-anakku, apa kabar anak-anak di rumah hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti semua proses kegiatan pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Hari ini anak-anak kita masih belajar di tema 1, subtema yang ketiga tentang Aku Merawat Tubuhku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Selamat mendengarkan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai anak-anak pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjaga sikap tubuh yang baik saat menulis. Yang kedua, siswa mampu mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk di pembahasan materi. Anak-anak, agar tubuh kita tetap terawat, kita harus menjaga kebersihan tubuh, biar tubuh kita tetap sehat dan membuat kita tetap semangat. Anak-anak, tubuh yang sakit itu membuat kita lemah, membuat kita tidak bisa bekerja dan melakukan sesuatu. Kalau tubuh kita terasa sakit, merawat tubuh tanda kita bersyukur kepada Tuhan. Mari anak-anak sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan gambar sikap tubuh yang baik saat menulis. Ada beberapa petunjuk persiapan menulis dengan benar. Yang pertama, pilihlah posisi duduk di tempat yang terang. Yang kedua, duduklah dengan posisi badan yang tegak. Anak-anak, kalau kita mau menulis, tidak boleh duduk miring kiri, miring kanan, ataupun duduk dalam posisi yang membungkuk. Yang ketiga, letakkan buku di atas meja, tepat di depanmu. Dan yang keempat, peganglah pensil menggunakan 3 jari, yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa perhatikan gambar di samping ini atau gambar di bawah ini. Anak, amatilah gambar-gambar di bawah ini. Di situ ibu guru berikan 2 gambar. Gambar posisi duduk yang benar saat menulis. Gambar pertama itu posisi duduknya yang benar dan dia sedang menulis. Sedangkan gambar yang kedua, gambar posisi duduk yang benar pada saat dia membaca. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar di bagian A tentang sikap tubuh yang baik saat menulis. Sekarang kita masuk di bagian B, mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan. Yang pertama kita lihat cara memelihara kesehatan, yaitu cara mandi. Cara-cara mandi itu yang pertama, basahi badan dengan air. Yang kedua, sabuni badan hingga berbusa. Yang ketiga, bilas sabun hingga bersih. Yang keempat, keringkan tubuh dengan handuk. Anak-anak bisa perhatikan gambar di buku MBP tema 1 halaman 79. Cara memelihara kesehatan yang kedua yaitu cara kita menyikat gigi. Ada 4 cara untuk menyikat gigi. Yang pertama, taruh pasta gigi pada sikat gigi. Yang kedua, gosok semua permukaan gigi. Yang ketiga, berkumurlah hingga mulut bersih. Dan yang keempat, bersihkan sikat gigi. Itu merupakan cara kita menyikat gigi. Cara memelihara kesehatan yang ketiga yaitu tentang cara mencuci tangan. Ada gambar di halaman 79 cara mencuci tangan yang baik dan benar.
Yang pertama, kita harus basahi tangan kita dengan air bersih. Yang kedua, beri sabun pada tangan. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih. Kelima, keringkan tangan dengan handuk. Keenam, jangan lupa tutup keran air. Itu merupakan cara kita mencuci tangan dengan baik. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar posisi duduk saat menulis dan gambar posisi membaca yang benar. Yang pertama kita lihat posisi duduk saat menulis. Anak-anak coba perhatikan apakah gambar yang pertama itu di situ ada 2 orang anak murid. Yang pertama, apakah dia sudah posisi duduknya sudah benar saat menulis? Gambar yang pertama. Oke, jadi gambar yang pertama itu merupakan posisi duduk yang tidak benar saat menulis. Dia posisi duduknya itu membungkuk. Kalau posisi duduk membungkuk itu tidak baik atau tidak benar kita lakukan saat kita menulis. Terus yang kedua itu merupakan posisi duduk yang benar saat menulis. Coba anak-anak perhatikan, apakah dia sudah benar atau posisi duduknya sudah baik kah saat menulis? Oke, jadi gambar yang kedua itu merupakan gambar posisi duduk yang benar saat menulis. Sekarang coba kita perhatikan gambar posisi membaca yang benar. Kita lihat gambar yang pertama, apakah gambar posisi membaca yang benar? Gambar pertama. Oke, jadi gambar yang pertama itu tidak benar. Karena posisi membaca yang baik atau benar itu terdapat di gambar yang kedua. Tidak baik anak-anak kalau kita mau membaca, kita simpan buku kita atau kita taruh buku di atas paha. Itu tidak baik. Yang benar, kita harus simpan buku tepat di depan kita agar kita bisa membaca dengan baik dan benar. Mari anak-anak, sekarang kita lihat gambar cara memegang pensil yang benar. Coba perhatikan, apakah gambar yang pertama itu sudah benar cara memegang pensil? Ataukah gambar yang kedua? Apakah gambar yang kedua itu sudah benar cara memegang pensil? Oke, jadi gambar yang kedua itu merupakan gambar yang benar atau cara memegang pensil yang benar. Itu adalah gambar yang kedua. Jadi, cara memegang pensil itu dengan jari yang pertama ibu jari, yang kedua jari telunjuk, dan yang ketiga jari tengah. Ketiga jari itu yang kita gunakan untuk memegang pensil pada saat kita menulis. Baik anak-anak, sekarang ibu guru akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita sudah belajar bersama. Yang pertama itu, agar tubuh kita tetap terawat, kita harus menjaga kebersihan tubuh kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara memelihara kesehatan, yaitu cara mandi, kita harus menyikat gigi, dan yang ketiga kita harus mencuci tangan supaya tubuh kita mudah terserang penyakit atau kita terhindar dari kuman. Yang kedua, agar tubuh kita tetap terawat, atur jarak buku dengan mata saat kita menulis, atau atur jarak buku dengan mata saat kita mau membaca.
Kita pilih posisi duduk di tempat yang terang. Jangan anak-anak kita mau membaca, kita harus pergi di tempat yang gelap. Apakah anak-anak bisa membaca di tempat yang gelap? Oke, tentu tidak bisa. Karena kita tidak bisa melihat huruf dengan baik atau kita tidak bisa melihat huruf dengan jelas. Yang berikut, kita duduklah dengan tegak saat kita menulis atau saat kita membaca. Letakkan buku di atas meja tepat di depanmu agar anak-anak bisa menulis dengan baik dan bisa membaca dengan baik. Sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas rumah untuk anak-anak. Harapan dari Ibu Guru, anak-anak harus mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Tugasnya itu Ibu Guru ambil dari buku MBP 1 halaman 86 bagian B. Buku MBP 1 halaman 86 bagian B. Kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia. Harap anak-anak menulis sendiri tugas yang sudah diberikan. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.